Karena segala yang wujud, segala yang terang, segala yang nyata, itulah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri. Kenapa wujud dirinya sendiri? Karena dia yang katakan namanya diri yang awal. Wal awalu. Dialah diri yang awal. Ya. Kalaulah dia adalah diri yang awal, maka awalnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Berdiri ia dengan sendirinya. Disitulah letaknya Allah itu wajibal wujud, wajib ada. Ya. Kenapa wajib ada? Ya. Karena sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, maka dia yang lebih dahulu ada dan wujud. Dan segala yang ada dan segala yang wujud ini. Maka adanya itu, wujudnya itu, wujud dengan sendirinya. Jadi bukan diwujudkan, bukan diadakan, baru dia ada. Jadi wujudnya Allah itu bukan karena adanya alam, wujudnya Allah itu bukan karena adanya diri kita. Karena Allah itu tak pernah bersandar kepada alam dan tak pernah pula bersandar kepada diri kita. Sebaliknya, Allah itulah bukti wujudnya alam. Allah itulah bukti wujudnya akan diri kita ini. Kalaulah Allah itu bukti adanya alam, Allah itu bukti adanya diri kita, maka alam dan diri kita inilah yang dikatakan tajalli untuk memandang wujud keesaan dirinya. Itu pandangannya. Ini yang mesti kita suhudkan ke dalam hati kita. Makanya Nabi menjelaskan Zahirun Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Allah itu, wujudnya Allah itu adalah dalam pandangan hati kita ini. Jadi memandang Allah itu dengan pandangan hati. Kalau kita sudah bisa memandang Allah itu dengan pandangan hati, pandangan batin, maka yang batin itu dizohirkan dia. Dan yang zohir dibatinkan kembali. Kalaulah yang batin dizohirkan dan yang zohir dibatinkan, pandang satu wujudnya. Hanya Allah lah di situ yang berdiri qiyamuhu binafsi itu. Tidak ada wujud yang lain di sana. Maka ketika itu diri Bapak telah karam. Diri Bapak Ibu itu sudah fana namanya. Kalaulah diri Bapak Ibu itu telah fana dan telah karam, maka kefanaan dan kekaraman diri Bapak Ibu itulah yang akan menzahirkan namanya baqa billah. Itulah orang yang berkekal. Ya, berkekalan wujudnya itu ke dalam wujudnya Allah. Berkekalan zat dirinya itu ke dalam zat dirinya Allah. Berkekalan sifat dirinya itu ke dalam sifatnya Allah. Dan berkekalan pula namanya asma dan af'al dirinya itu di dalam asma dan af'alnya Allah. Itu yang dikatakan gaib bertemu gaib namanya. Zat bertemu zat. Batin bertemu batin, rasa bertemu rasa. Kalau udah bertemu, gaib dengan gaib, rasa dengan rasa, zat dengan zat. Ketika itu, diri Bapak Ibu itu udah tiada. Ini yang dikatakan, diri yang tiada itu yang memunculkan namanya kesadaran Allah. Tapi bagaimana mungkin muncul namanya kesadaran Allah pada diri kalau kita itu tak sadar terhadap diri kita? Sadar terhadap diri itu maksudnya sadarilah bahwa diri kita ini
tiada berwujud dan tiada bersifat. Akui diri kita ini bahwa diri kita ini tak ada. Akui diri kita ini bahwa diri kita ini tiada bersifat. Makanya dikatakan oleh Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau itu ada, pasti engkau tidak akan pernah mengenal aku. Karena yang sebenar ada itu ya aku. Bila engkau merasa diri engkau itu melihat dan mendengar, pasti engkau tidak akan pernah mengenal aku. Karena yang sebenarnya melihat dan mendengar itu ya aku. Bila engkau merasa diri engkau itu yang berkalam, yang berilmu, berkudrat dan biirodat, serta hayat, pasti engkau tak mengenal akan aku, karena yang berkalam itu aku. Yang berilmu itu aku, yang kudrat dan irodat serta hayat itu adalah aku, kata Allah.